Puluhan orang di Tel Aviv menuntut operasi militer Amerika dan Israel terhadap Iran dihentikan. Protes terhadap Netanyahu ini diwarnai aksi teatrikal. Para pengunjuk rasa memegang spanduk. Mereka menentang kebijakan perang Israel yang diambil oleh Netanyahu. Selain membentangkan spanduk, para pengunjuk rasa juga menuntut Netanyahu segera diekstradisi ke Den Haag atas kejahatan perang. Selain menolak kebijakan Perdana Menterinya, warga Tel Aviv ini juga tegas mengecam operasi militer Amerika dan Israel terhadap Iran. Unjuk rasa juga diwarnai aksi teatrikal, di mana pengunjuk rasa mengoleskan cat merah yang disimbolkan sebagai pertumpahan darah akibat kebijakan Netanyahu. Protesting because of the war that we are 22 days are still running to the shelter without any aid. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Reni Arumsari. Iran melancarkan serangan rudal yang menghantam fasilitas nuklir Israel. Rudal Iran juga menghantam kawasan permukiman dan menyebabkan puluhan orang terluka. Wow, that is, I just get, wow. Ketegangan di Timur Tengah kembali memanas setelah Iran melancarkan serangan rudal yang menghantam fasilitas nuklir Israel di kota Dimona. Serangan ini menjadi salah satu eskalasi paling signifikan dalam konflik terbuka antara kedua negara dalam beberapa pekan terakhir. Rudal Iran menghantam kawasan permukiman dan menyebabkan puluhan orang terluka. Wow. 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 Sejumlah korban mengalami luka serius. Sementara kerusakan bangunan cukup luas akibat ledakan. Iran menargetkan Dimona sebagai balasan atas serangan Israel terhadap fasilitas nuklir Natanz. Iran tidak hanya menyerang untuk membalas, namun mengirim pesan strategis tidak ada lagi zona aman bagi Israel, bahkan untuk aset paling rahasia sekalipun. Kota Dimona merupakan pusat penelitian dan tulang punggung program nuklir Israel sejak era 1960-an. Serangan Iran di kota Dimona memiliki arti strategis berlapis.
Pertama, menunjukkan bahwa Iran mampu menjangkau target bernilai tinggi. Kedua, menguji respon Israel tanpa benar-benar memicu bencana nuklir. Ketiga, mengirim pesan ke dunia bahwa keseimbangan kekuatan di kawasan mulai bergeser. Sementara itu, pemirsa, 8 orang tewas dan puluhan orang terluka akibat serangan rudal Iran di Arad, Israel Selatan. Serangan tersebut menegaskan superioritas rudal Iran dalam perang melawan Israel dan Amerika Serikat. Iran melancarkan serangan rudal ke wilayah selatan Israel. Sebuah rudal hipersonik dengan setengah ton bahan peledak menghantam 3 bangunan tempat tinggal di Arad. Ledakan tersebut menyebabkan sedikitnya 75 orang terluka dan 2 orang hilang. Ledakan tersebut menyebabkan sedikitnya 8 orang tewas, 75 orang terluka, dan 2 orang hilang. Pasukan tentara Israel membantu mengevakuasi orang-orang yang terluka dari bawah reruntuhan. Sementara tim penyelamat dan pertahanan sipil melanjutkan operasi di berbagai lokasi. Sedangkan rumah sakit di Beersheba kewalahan menerima korban luka. Otoritas Israel menyatakan keadaan darurat di tengah kekhawatiran akan banyaknya orang hilang. Masyarakat diminta pergi ke rumah sakit dan menyumbangkan darah. Serangan tersebut menegaskan superioritas rudal Iran dalam perang melawan Israel dan Amerika Serikat. Israel mengakui beberapa rudal Iran menembus pertahanan mereka dan memungkinkan rudal seberat ratusan kilogram menghantam langsung wilayah Israel. Serangan udara Amerika Serikat dan Israel merusak fasilitas kesehatan di wilayah barat daya Iran. Rumah sakit Imam Ali di Andimas tak dapat menerima pasien hingga perbaikan selesai. Ketegangan di wilayah Timur Tengah semakin memuncak setelah fasilitas kesehatan di wilayah barat daya Iran mengalami kerusakan berat akibat serangan udara yang diduga dilancarkan pihak Amerika Serikat atau Israel. Serangan tersebut menghantam rumah sakit Imam Ali di Andimes. Peralatan medis di dalam ruangan dan laboratorium rumah sakit hancur. Rumah sakit tidak dapat menerima pasien hingga perbaikan selesai. Menurut data Kementerian Kesehatan Iran, sejak konflik dimulai hampir 21.000 orang terluka. Sementara 7 rumah sakit dan 36 ambulans mengalami kerusakan. Rudal Iran dilaporkan menghantam bangunan tempat tinggal di Dimona, Israel Selatan. 23 orang terluka dalam serangan tersebut. Rudal Iran dilaporkan menghantam sebuah bangunan tempat tinggal di Dimona, Israel Selatan. Sedikitnya 23 orang terluka dalam serangan tersebut. 2 korban termasuk seorang anak dalam kondisi stabil, sementara 21 lainnya mengalami luka ringan, sebagian besar akibat terkena pecahan peluru. Sejumlah rumah mengalami kerusakan parah, begitu pula dengan kendaraan yang terparkir di sekitar lokasi terdampak. Tim darurat segera merespons untuk membantu warga dan mengamankan area tersebut. Televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa pasukan rudal Iran menargetkan Dimona sebagai tanggapan atas serangan musuh terhadap fasilitas nuklir Natanz. Ketegangan di Timur Tengah meningkat sejak operasi gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap target Iran pada 28 Februari yang dilakukan di tengah perundingan diplomatik yang sedang berlangsung untuk membatasi program nuklir dan rudal Iran.
Teheran menanggapi dengan serangan terhadap posisi militer Israel dan Amerika Serikat dengan ledakan dilaporkan terjadi di berbagai negara teluk. Serangan rudal kembali menghantam wilayah utara Israel. Pecahan rudal yang diduga diluncurkan oleh kelompok Hizbullah menghantam kawasan permukiman di Malot dan melukai 9 orang. Ledakan dahsyat dilaporkan terjadi di permukiman Malot, Israel Utara usai pecahan rudal yang diluncurkan oleh kelompok Hizbullah Lebanon menghantam sejumlah titik. Warga menggambarkan getaran hebat yang mengguncang gedung hunian saat serangan berlangsung. Nampak kerusakan signifikan mulai dari jendela pecah, lubang di dinding, hingga puing-puing dan perabot rumah tangga berserakan di dalam rumah warga. Petugas darurat menyebut sedikitnya 4 titik jatuh teridentifikasi di dalam kota, dengan 3 diantaranya merupakan hantaman langsung ke bangunan tempat tinggal. Otoritas tempat pun membuka pusat bantuan bagi warga yang rumahnya terdampak. שמענו אזעקה, נכנסנו לממ"ד. אחרי 3 שניות שהיינו בממ"ד שמענו בום, ממש כל הבניין רעד. ישר יצאתי לבחוץ לסרוק, הסתכלתי פה מסביב, השכנים נתקעו בדלת, ישר פרצתי להם את הדלת. ואז הסתכלנו פה למעלה, בבניין ממול, ראינו שם ממש עשן וזה, באו טיפלו בהם. מהעוצמה, עפו רסיסים פה לכל האזור, פגעו פה ברכבים, אפילו ברכב שלי גם נכנס רסיס, והעיקר שכולם חיים ובריאים. Diketahui kelompok Hizbullah Lebanon memulai operasi Devoured Straw sejak 12 Maret lalu sebagai balasan atas agresi Israel terhadap Lebanon.